Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustadz kedengaran lah. Ustadz yang kadang dengar suara antum nah. Coba dites dulu mic-nya. Tes. Oke, sip. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi meskipun lewat virtual. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Kalau bagi antum yang sudah ngeprint, monggo dibuka. Nah, kalau nggak ada ngeprint, silakan dicek aja di layar monitornya atau di layar HP-nya. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya? Ini Ustaz. Mari kita cari yang PKN dulu. Mana nih? Oh ini. Nah, pada PTS nanti itu hanya ada satu bab saja. Ya, jadi cuman satu bab tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di bab 4. Nah, ada 25 soal. Nah, yang pertama, indikator soalnya mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, alat persatuan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman. Nah, kemarin kita belajar apa saja sih yang menjadi alat-alat persatuan bangsa Indonesia? Ada yang masih ingat? Alat pemersatu bangsa itu apa? Ayo, ingat nggak, Torik? Jadi alat pemersatu bangsa itu ada 5. Yang pertama itu adalah ideologi, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih dan juga lambang Garuda Pancasila. Nah, itu semua sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Yang berikutnya 3-4 itu sikap-sikap yang perlu dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga keberagaman dan cara melestarikan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nomor berikutnya, prinsip persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6, pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa sih? 7 dan 8, tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu tujuan pembangunan bangsa Indonesia itu apa? Nah, jadi tujuan pembangunan bangsa Indonesia itu ada pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yaitu ada yang hafal? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu adalah tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya pada alinea kedua, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berikutnya nomor 10, pengertian dari adat. Adat itu apa sih? Nah, 11-13, penarikan garis keturunan yang dianut oleh beberapa suku masyarakat. Nah, kemarin kita belajar tentang apa sih itu parental. Nah, parental itu penarikan garis keturunan berdasarkan keturunan sang ayah dan ibu. Jadi keturunan dari ayah dan ibu di situ sama-sama sederajat. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Nah, biasanya kalau masyarakat suku ini yang menganut suku
parental ini kalau melaksanakan pernikahan biasanya biaya pernikahan dibebankan ke dua belah pihak. Nah, yang kedua itu ada patrilineal. Patrilineal ini penarikan garis keturunan itu berdasarkan keturunan sang ayah. Nah, artinya kedudukan laki-laki di situ lebih tinggi ketimbang perempuan. Nah, biasanya kalau melaksanakan pernikahan, nah, yang membiayai seluruh pernikahan itu adalah dari keturunan laki-laki. Nah, seperti misalkan contohnya suku Bugis. Nah, Bugis itu menganut sistem patrilineal. Makanya kalau mau menikahi wanita dari keturunan Bugis, itu harus pihak laki-lakinya harus memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh pihak perempuannya. Nah, karena seluruh biaya itu memang harus ditanggung oleh pihak laki-laki kalau dari suku Bugis. Nah, makanya kan ada uang panai, uang ini, uang itu. Nah, karena memang mereka menganut sistem patrilineal. Nah, tapi kedudukan laki-laki di sana lebih tinggi ketimbang perempuan. Yang berikutnya yang ketiga yaitu matrilineal. Apa sih itu matrilineal? Nah, matrilineal itu adalah penarikan garis keturunan berdasarkan keturunan sang ibu. Nah, artinya kedudukan wanita di situ lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, jadi ini kebalikan dari patrilineal. Kalau patrilineal tadi seluruh biaya pernikahan itu dibebankan kepada laki-laki, kalau matrilineal ini seluruh biaya pernikahan itu dibebankan kepada perempuan. Nah, jadi bagi antum yang ingin menikah low budget, nah silahkan datang ke Minang. Karena Minang itu salah satu suku yang menganut sistem matrilineal, ya, Minangkabau. Nah, jadi seluruh biaya pernikahan itu dibebankan kepada perempuannya, tapi kedudukan perempuan di situ lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, jadi kalau antum misalkan menikah ya maklum saja karena di sana memang kedudukan perempuan lebih tinggi. Meskipun antum sebagai kepala keluarganya seperti itu. Yang berikutnya nomor 14 sampai 16, dampak dari sikap primordialisme, fanatisme dan etnosentrisme. Nah, jadi tiga perbedaan ini itu terletak pada apa sih? Nah, jadi kalau primordialisme ini adalah sikap yang merasa daerah dia itu lebih baik sehingga dia merasa orang kalau bukan dari daerah dia itu dia sulit untuk menerima. Contohnya misalkan di Banjar, sulit menerima orang Jawa misalkan. Nah, kalau fanatisme itu adalah keyakinan diri secara keyakinan yang berlebihan sehingga menganggap keyakinan orang lain itu salah. Nah, itu disebut dengan fanatisme. Lantas kalau etnosentrisme itu adalah mengukur seseorang dari kebudayaan dia. Misalkan nih, saya misalkan orang Banjar, suku Banjar. Saya mengukur orang lain berdasarkan suku saya. Nah, itu disebut dengan etnosentrisme dalam masyarakat. Itu ada 14 sampai 16 soal. Nomor 14 sampai 16 berarti ada 6, ada 2 soal. Yang terakhir ada 8 soal, nomor 17 dan 26, itu tentang bentuk-bentuk konflik, sebab akibat dan penanganan konflik. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bentuk-bentuk konflik itu apa saja sih? Nah, ada 3 kemarin. Nah, Torik masih ingat nggak, Torik? Ingat, Ustaz. Nah, apa aja? Ada 4. Oh, apa aja? Nih kepindah. Oh, ya gini ya cara besarinnya. Ya. Yang konflik, Ustaz. Bentuk-bentuk konflik. Ya. Kalau pencegahan konflik sebelum konflik itu terjadi disebut apa? Sebentar. Nah, coba dibuka bukunya. Ada pencegahan konflik sebelum konfliknya terjadi. Terus penanganan konflik ketika konflik itu terjadi dan peristiwa setelah konflik terjadi dan usai bagaimana cara penanganannya. Ada 3. Bentar, Ustaz. Dicari dulu, yang lain juga Satria. Apa sih bentuk-bentuk konflik itu? Kalau konfliknya belum terjadi, itu disebut dengan
preventif. Jadi sebelum sebelum konflik itu terjadi itu disebut dengan preventif. Nah, jadi preventif itu adalah ada. Nah, ya kan? Nah, jadi preventif itu adalah penanganan konflik sebelum konflik itu terjadi. Nah, contohnya misalkan nih orang mau demo misalkan. Maka agar demo itu tidak anarkis, tindakan preventif apa yang bisa dilakukan? Yaitu adalah penjagaan kan, aparat kepolisian melakukan penjagaan. Misalkan demonya di depan DPRD Kota Banjarmasin, maka alat fasilitas umumnya di sana, kantornya juga dilakukan penjagaan oleh aparat kepolisian. Nah, supaya apa? Supaya ketika terjadi kerusuhan nanti tinggal dilakukan pembubaran. Nah, ketika terjadi kerusuhan misalkan pembakaran fasilitas umum, maka yang kedua tahapannya itu adalah tindakan represif. Nah, represif itu apa? Yaitu ketika terjadinya konflik maka dilakukan pembubaran. Nah, kalau dalam hal kasus tadi demo, nah dilakukan pembubaran. Nah, terus yang terakhir yang ketiga adalah kuratif. Nah, kuratif itu penanganan setelah konflik terjadi. Nah, bisa berujung dengan penangkapan, mencari siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Nah, sehingga kalau memang dirasa melanggar tindak pidana maka bisa sampai masuk penjara. Nah, itu 3 dari bentuk konflik tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sorry. Nggak ada Ustaz, Ya ada, cukup jelas ya. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk konflik tadi ada 8 soal, lumayan banyak. Nah, jadi antum silakan dipahami itu, jangan sampai 8 soal itu nanti lost semua ya. Kalau tentang sistem kekerabatan tadi ada 2 soal tentang penarikan garis keturunan. Nah, sisanya tentang keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antar golongan. Aupa, Rizky, Repal, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada kita tutup. Ada? Ada. Oke, ada clear ya. Oke, kalau tidak ada Ustadz rasa cukup. Demikian kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, salah hilap Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.